Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sesuai arahan pertemuan kemarin, terdapat beberapa revisi dari mulai materi 8 peran pemerintahnya. Lalu kita juga menambahkan materi terhadap luas lingkup dari materi kami. Jadi, singkat cerita dari kasusnya, terdapat kasus suap yang melibatkan antara PT Minarta Duta Utama dan pejabat PUPR. Jadi suap ini di dalam sektor air kayak memenangkan sebuah proses pelelangan dari PT Minarta Duta Utama, lalu menyuap ke pejabat PUPR agar memenangkan proses lelangnya gitu. Jadi si PT ini tuh mau ngebangun perusahaan spam tuh dari air di wilayah Jogja, di daerah Jawa. Dari kasus kami, kita ditinjau dari Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdapat 5 dari 8 peran pemerintah. Kita mengambil yang pertama ada peran pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum. Yang kedua yaitu peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah juga bertugas untuk menjaga persaingan usaha sehat. Yang keempat, peran pemerintah dalam mencegah dampak eksternalitas negatif. Dan yang terakhir, ada peran pemerintah dalam melindungi konsumen dan memeratakan kesejahteraan. Yang pertama ada peran pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa semua tahapan pengadaan tunduk pada hukum. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang dan Jasa Pemerintah secara jelas melarang semua bentuk imbalan yang dapat mempengaruhi keputusan atau pelaksanaan pengadaan, baik berupa uang, barang, jasa, atau keuntungan lainnya. Tidak diperbolehkan. Larangan ini dibuat untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjaga proses pengadaan agar tetap bersih, adil, transparan, dan bebas dari intervensi yang merugikan negara dan masyarakat. Namun pada kasus tersebut, terjadi pemberian suap yang mempengaruhi hasil lelang. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem hukum dan mencegah penyimpangan dan menegakkan keadilan administratif. Baik, selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga tidak tercapai dalam kasus ini. Pasal 4 huruf G menekankan pentingnya pengadaan dan mendorong pemerataan ekonomi. Proses pengadaan diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan secara teknis dan administratif, tetapi juga untuk memperkuat distribusi manfaat pembangunan ekonomi agar tidak terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu saja. Menekankan pentingnya pengadaan dalam mendorong pemerataan ekonomi. Pada kasus tersebut, dana publik yang seharusnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan justru bocor akibat korupsi, sehingga manfaat ekonomi tidak sampai kepada masyarakat secara luas. Oke, selanjutnya yaitu adalah pemerintah juga bertugas mendorong persaingan usaha yang sehat dengan memastikan infrastruktur penunjang termasuk sistem air bersih dapat menunjang aktivitas ekonomi. Berdasarkan pasal 4 huruf H, pengadaan diarahkan untuk mendukung pengadaan berkelanjutan, menekankan pentingnya menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pasal ini menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah dilarang menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, korupsi, rabat, dan segala sesuatu yang bernilai dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan proses pengadaan tersebut. Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan, secara serta untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan profesional. Lalu ada peran pemerintah dalam mencegah dampak eksternalitas negatif, yang yaitu pemerintah wajib menghindari
pemborosan keuangan negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 huruf F. Pada kasus tersebut, akibat gagalnya pembangunan infrastruktur air, larangan ini mencakup pencegahan penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Dengan menjaga integritas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, pemerintah secara langsung berperan dalam meminimalkan dampak negatif yang bisa timbul akibat penggunaan dana publik yang tidak efisien atau korup. Kaitannya dengan peran pemerintah dalam mencegah dampak eksternalitas negatif, pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas membantu menghindari kerugian yang lebih luas pada masyarakat dan lingkungan akibat pemborosan atau korupsi. Dampak eksternalitas negatif seperti kerusakan sosial, ekonomi atau lingkungan akibat praktik pengadaan yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir dengan pengawasan ketat dan etika yang kuat. Pada kasus tersebut, akibat gagalnya pembangunan infrastruktur air, masyarakat terpaksa membeli air dengan harga mahal dan mengalami kesulitan akses. Baik, Lalu ada peran selanjutnya peran pemerintah dalam melindungi konsumen dan memeratakan kesejahteraan. Peran pemerintah dalam melindungi konsumen dan memeratakan kesejahteraan juga gagal terpenuhi. Pasal 4 huruf A dan G menyebutkan bahwa pengadaan harus menghasilkan barang atau jasa yang tepat sasaran dan mendorong pemerataan ekonomi. Berarti bahwa barang atau jasa yang diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan. Pengukuran dari setiap uang yang dibelanjakan menunjukkan bahwa pengadaan harus memberikan nilai manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Aspek-aspek dalam pengadaan meliputi kualitas barang atau jasa harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan, jumlah kualitas barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, waktu pengadaan atau dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, biaya pengadaan harus dilakukan dengan biaya yang efisien dan tidak melebihi anggaran yang tersedia. Lokasi barang atau jasa harus tersedia di lokasi sesuai memadai penyediaan. Barang atau jasa harus memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengadaan dan mendorong pemerataan ekonomi. Tujuan ini menekankan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. baik selanjutnya tentang luas lingkup. Luas lingkup Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perpres ini mengatur tata cara pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh anggaran negara APBN atau APBD yang mencakup pengadaan barang pekerjaan, konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan publik di mana tujuan transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, serta mendorong pemerintah ekonomi memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendukung pengadaan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa Perpres ini berada dalam kerangka ekonomi pembangunan karena secara eksplisit ditujukan untuk pengelolaan sumber daya publik dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi. Baik, Sekian, terima sekian kasih. dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.